وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. Dan yang 30 yang terakhir adalah mereka memfasilitasi orang-orang yang pemahamannya sudah berubah atau hijrah. Jadi orang-orang cukam yang memfasilitasi kita akan dituduh sudah terpengaruh. Maka sebenarnya tidak boleh dilarang fasilitasi, dilarang menerima tamu, dalam bertamu dan lain sebagainya. Masyaallah muslimin hafizakumullah ta'ala, demikianlah 30 poin intinya ada dalam rangka untuk penjagaan. Demikian 30 poin itu untuk penjagaan, jangan sampai jamaah ini keluar. Ini tidak ada kata lain kecuali kepanikan. Ternyata semakin dibacakan 30 poin juga, akhirnya Allah memberikan hidayah juga banyak lantaran 30 poin ini. Panjang lebar sudah kita bantah dengan logika-logika sederhana, dengan sedikit-sedikit candaan dan guyonan, semoga bermanfaat. Dan wa ulaika humul muflihun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi wa kafa. Wa sallallahu wa sallama ala rasulillahil mustafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah ta'ala. Alhamdulillah rabbil alamin. Di kesempatan hari ini kita oleh Allah masih diberikan kenikmatan, nikmat hidayatul Islam, nikmat hidayatul iman, nikmat sehat wal afiat, aman fi amanillah wa fi barakatillah, dan nikmat semangat tetap ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Membuka akal sehat, membuka akal waras, dan membuka akal selamat pada saudara-saudara tua kita yang ada di Islam Jamaah Cukam 354. Masyaallah muslimin hafizakumullah ta'ala, pada kesempatan di sore hari ini atau di hari ini atau di kesempatan ini kita akan menyampaikan 30 poin yang dinanti-nanti oleh banyak orang. Sebenarnya 30 poin itu isinya apa? Yang mana 30 poin ini sebagai undang-undang baru yang dibuat oleh Cukam untuk membedakan apakah orang ini masih loyal dalam jamaah atau sudah berubah kepahaman atau sudah mengikuti jejak-jejaknya para orang-orang yang bahasa kasarnya murtad atau beda kefahaman. Masyaallah muslimin hafizakumullah ta'ala. Cuman saya nanti kita akan membahas tidak secara detail, karena detailnya sudah dibahas dalam syubhat ta'dil syubhat. Sebenarnya kita akan membahasakan dengan sederhana. Jadi kita akan membahasakan sederhana dan kita akan mentakdil yang kalau memang benar harus ditakdil, takdil. Kalau memang ini ada yang mengada-ada, artinya ada tuduhan yang mengada-ada, harus kita luruskan bahwasannya tidak seperti itu. Karena saya baca sebagian ada yang mengada-ada. Ada yang mengada-ada itu kita tidak pernah mengatakan seperti itu, lalu disampaikanlah di sini. Nah, itu harus kita luruskan. Artinya kita tidak pernah mengatakan itu. Namun ketika ada sesuatu penjelasan yang memang harus kita jelaskan, ya kita jelaskan. Namun cara pandang kita dengan cara yang logika sederhana yang bisa ditangkap oleh kaum awam, secara dalil yang penuh, perbandingan pendapat-pendapat para ulama sudah dikupas tuntas oleh para 3 ustadz, Ustadz Khalil Bustami, Ustadz Abdullah Mas'ud, dan Ustadz Abdul Aziz Ridwan LC, semua yang sudah terrangkum dalam buku yang disebut dengan Ta'dil Syubhat. Nah, namun kita akan membahas tentang 30 poin itu apa saja. Kita akan membantah ringan dengan sederhana. Semoga penjelasan ini menjadi wasilah para saudara-saudaraku semua untuk bisa berangan-angan bahwa 30 poin ini akan menjadi saat-saat ini sudah booming disebarkan kepada seluruh jamaah.
melalui pengurus-pengurus pusat yang turun ke bawah ke daerah-daerah, lalu daerah-daerah turun ke bawah sampai desa-desa sampai kelompok-kelompok, dan menjadi sebuah hukum, sebuah produk baru. Bahkan untuk mengawal 30 subat ini, mereka membentuk namanya tim bersih-bersih dan tim pemakaran untuk mengawal, untuk melaksanakan program 30 poin ini. Apakah jamaah-jamaahnya itu akan terpengaruh atau tidak. Sekali lagi saya tidak membantah secara dalaliyah tidak, karena dalail ini sudah dibahas di dalam ta'dil syubhat. Namun kita akan membantah secara logika berpikir sederhana, semoga bisa diterima. Masyaallah muslimin hafizakumullah taala, judulnya kita bahasakan dengan bahasa kita ya, bukan bahasa mereka. Ya sama, bahasanya sama, intinya sama, cuman kita bahasakan lebih sederhana. Yaitu 30 poin ciri-ciri orang yang sudah berubah atau hijrah pemahamannya. 30 poin ciri-ciri orang yang sudah berubah atau hijrah pemahamannya sebagai berikut. 1. Orang yang sudah berubah kepahamannya, 1. Mereka mempunyai pengertian berjamaah itu menetapi Quran dan hadis, jamaah manhajiyah, jamaah metode atau cara, yang mana ini lebih pokok dan mencakup bentuk beramir dan berbeat, bertoat yang merupakan salah satu cabangnya saja. Jadi gini, Jokam Islam Jamaah memberikan tanda, pengurus Jokam memberikan tanda siapa saja, bahasanya ya, siapa saja yang mengartikan jamaah itu adalah manhaj itu metode, berarti sudah terpengaruh. Ya. Kenapa? Karena Jokam itu mengartikan jamaah adalah kelompok. Nah, siapa yang mengatakan jamaah itu tidak kelompok berarti terpengaruh. Padahal hadis ini sudah dijelaskan dalam Tirmidzi. Ya. Misalnya, inna hadhihi millata sataftariqu ala 73 sintani wa sab'una finnar wa wahidatun fil jannah wa hiyal jamaah. Atau dalam lafaz yang lain, qalu ya Rasulullah, qalu wa ma hiya ya Rasulullah, qala ma ana alaihi wa ashabi. Nabi mengatakan 70 agama Islam akan pecah menjadi 73 golongan. Lafaz yang lain, umatku akan pecah menjadi 73 golongan. Yang 72 masuk neraka, yang 1 masuk surga. Wa ma hiya ya Rasulullah? Siapa yang 1 itu? Kata Nabi, ma ana alaihi wa ashabi. Orang-orang yang menetapi saya dan menetapi apa yang dicontohkan oleh para sahabat. Sehingga para ulama menyebutnya ini adalah jamaah manhajiyah. Lah, orang yang mempunyai pengertian seperti ini, katanya Jokam, maka jelas orang ini sudah terpengaruh. Kenapa? Karena yang dimaksud jamaah menurut jamaah adalah harus punya imam, harus berbeat dan harus ditaat. Dan yang paling harus lagi adalah harus dari golongan mereka. Walaupun berimam, berbeat, bertaat namun tidak golongan mereka, menurut Jokam ini tidak berjamaah. Kholas. Nomor 1 kholas, selesai ya. Nomor 2. Mereka mempunyai pengertian jamaah yang dilaksanakan oleh Haji Nur Hasan, Haji Abu Zahir, dan Haji Abdul Aziz. Ini adalah komunitas, seperti kumpulan atau organisasi Islam lainnya. Jadi orang yang terpengaruh seperti kita ini mempunyai pendapat, menurut mereka loh, jamaah Jokam ini adalah komunitas. Siapa saja yang mengartikan bahwa jamaah Jokam ini komunitas berarti terpengaruh. Dalam kata lain, mereka nggak terima kalau jamaah Jokam 354 itu disebut komunitas. Jadi nggak terima, nggak mau kalau jamaah Jokam 354 itu disebut sebagai komunitas biasa, nggak mau. Maunya apa? Jalan tunggal masuk surga. Itu secara ringkasnya seperti itu. Maunya dia dianggap sebagai jalan tunggal masuk surga, bukan komunitas.
Nah, siapa yang menganggap komunitas maka dianggap terpengaruh. Orang jamaah menganggap ini jamaah itu komunitas, terpengaruh berarti. Mari kita luruskan masyaallah muslimin hafizakumullah taala. Sistem kepengaturan yang ada di dalam Jokam itu di luar juga banyak. Bahkan lebih solid juga banyak. Lebih kaya juga banyak. Lebih loyal juga banyak. Lalu yang bedanya apa? Ternyata bedanya adalah dia maunya diklaim sebagai jalan tunggal masuk surga selamat dari neraka. Ini loh yang mahal ini loh, jalan tunggal ini. Yang mahal yang jalan tunggal itu masalahnya. Kan ya apa serakah banget itu. Masa yang lain tidak dianggap. Jadi tidak mau disamakan seperti komunitas-komunitas yang lain, tidak mau. Orang kita itu beda. Nah, yang menyamakan berarti apa? Sudah keluar dari jamaah. Kan nggak masuk akal itu. Ya, nah, ini kan nggak masuk akal juga. Kelas yang kedua. Ya. Yang ketiga, mereka mempunyai pengertian bahwa ulil amri ada dua macam, yaitu ulama dan ahli ilmu. Ulama atau ahli ilmu dan umaro. Pengertian ini merujuk kepada pemahaman para ulama, katanya. Jadi kita orang-orang yang keluar dalam jamaah itu mempunyai pengertian bahwa ulil amri itu adalah ulama dan penguasa, ulama dan umaro. Siapa yang mempunyai pengertian seperti itu menurut Jokam berarti sudah terpengaruh. Lalu terus bagaimana? Menurut Jokam ulil amri mutlak adalah imamnya. Sekali lagi, ulil amri adalah mutlak sebagai imamnya. Sehingga pantas saja ketika terjadi perselisihan antara ulamanya yang ada di dalam Jokam dan imamnya, maka semua jamaah hampir mayoritas seperti gelombang hijrah ini dia tunduk dan patuh terhadap imamnya. Walaupun ulamanya lebih tahu tentang ilmu. Jadi itu ya. Padahal ya benar memang ahlul hilli wal aqd ini memang orang ulama dan para umaro. Kalau kita ngaji di Kanzul Umal jelas di Kanzul Umal itu kan ada tuh di Imarah itu kita kan sama-sama pernah ngaji di situ bahwa ulil amri yang mengatur agama itu dua. Ketika dua-duanya baik maka agama itu baik. Maka ketika salah satunya jelek maka dia akan jelek juga. Umaro wal ulama wal umaro. Tapi karena sudah kepepet maka nggak boleh. Harus dianggap bahwasanya yang namanya ulil amri yo imamnya awake dhewe. Ulama itu di bawahnya. Nah, siapa yang mempunyai pengertian bahwa ulil amri itu adalah ulama dan umaro, maka orang ini sudah terindikasi. Apa sih tujuan yang dicapai agar saya katakan apa sih kenapa sih Jokam sampai nggak mau mengakui seperti itu agar orang-orang tidak berpangku kepada ulama tetapi kepada imamnya. Sedangkan yang keluar sekarang adalah kebanyakan para ulama-ulamanya. Oke. Kelas yang ketiga. Yang keempat, ini kayaknya panjang ini nanti nggak apa-apa, jadi dua nggak apa-apa. Mereka mempunyai pengertian bahwa jamaah kita firqah karena membentuk keimaman sendiri tanpa kesepakatan seluruh umat Islam di Indonesia. Jadi orang-orang yang dituduh terpengaruh, orang-orang yang terpengaruh itu jika menurut Jokam, jika dia menganggap jamaah Jokam 354 ini adalah firqah. Karena tidak meminta kesepakatan kepada kaum muslimin di Indonesia. Masyaallah muslimin hafizakumullah ta'ala. Kita tidak memungkiri bagaimana bersatunya kaum muslimin saat itu. Atau saat ini pun bersatunya kaum muslimin membentuk sebuah khalifah khilafah sangat tidak mungkin. Dan kita tidak bahasa kita tidak mungkin, memang benar tidak mungkin. Namun kan itu hanya wasilah toh. Bukan sebuah ghayah. Hanya sebuah wasilah. Dalam bahasanya kan seperti itu, kata kaidah ulama kan seperti itu. Bukan sebagai ghayahnya tapi wasilahnya. Nah,
Sekarang kasat mata aja bagaimana? Apakah golongan ini benar-benar firqah atau tidak? Misal, kita jangan menafikan bahwa kaum muslimin di Indonesia itu ada. Ya, coba juga di berangan-angan. Juga yang nyimak coba berangan-angan. Jangan menghilangkan bahwa kaum muslimin di Indonesia itu ada azan, ada sholat, ada masjid di berbagai kampung, berbagai RT. Lalu ketika azan kaum muslimin berbondong-bondong datang untuk sholat berjamaah. Ya. Lalu golongan ini Jokam Islam Jamaah itu udah kita akui aja, nggak mau bergabung. Lalu sebenarnya yang berjamaah siapa? Yang firqah siapa? Yang berjamaah siapa? Sampai seandainya ada masjid besar misalnya di depan rumahnya, karena dia sudah mantap dalam jamaah, nggak mungkin dia mau masuk masjid itu. Dia akan berangan-angan bagaimana di tempat ini akan terbangun masjid walaupun kecil. Padahal di sebelahnya ada masjid besar. Lalu pertanyaannya, kalau begitu, kalau seperti itu, firqah enggak? Firqah enggak? Firqah itu perpecahan enggak? Kan mencil deh berarti. Enggak mau bergabung dengan kaum muslimin yang lain. Lalu sebenarnya yang firqah siapa? Ya mereka itu yang firqah. Maka pantas. Yang enggak mau bersatu siapa? Hah? Maka kalau orang-orang yang sudah mengatakan firqah, ya terakhir firqah. Ya pancen firqah, ya. Apakah dengan hanya modal dia punya imam khalifahnya atau imamnya di golongan itu sendiri, diakui sendiri, diangkat sendiri, kemudian yang lain menjadi jahiliyah? Picik sekali antum. Serakah sekali antum. Kemudian yang lain dianggap tidak sah, sedangkan golongannya membentuk imam, Islam Jamaah ini membentuk imam, kemudian sembunyi-sembunyi, dibuat sendiri, ditaati sendiri. Lalu yang lain dianggap tidak sah semua. Sedangkan yang lain bisa bersatu, bergabung dan dengan kaum bahu membahu ta'awun dengan yang lain, berbaris sholat dengan yang lain. Yang ini tidak mau bergabung. Sebenarnya yang firqah siapa? Hah? Khalas. Selesai ya. Untuk poin yang ke berapa ini? Yang ke 4. Lama ini enggak apa-apa. Poin yang kelima. Mereka mempunyai pengertian keimaman jamaah kita ini tidak sah karena tidak menguasai wilayah, tidak mempunyai tentara dan tidak mampu menegakkan hukum had, yang mana syarat-syarat sahnya keamiran ini merupakan pemahaman para ulama yang diambil dari berbagai kitab hadis termasuk kutubus sittah. Iya. Kalau kita melihat bagaimana fikih siyasah, bagaimana fikih perpolitikan dalam sebuah sirah-sirah, sejarah-sejarah misalnya. Bagaimana Nabi mengatur Madinah saat itu. Bagaimana khalifah setelah Nabi. Jelas nasbul imamah, berdirinya imam, berdirinya pemimpin itu adalah untuk tegaknya syariat, tegaknya wilayah. Bisa melindungi jamaahnya itu sudah namanya apa ya namanya, kalau dalam bahasanya psikologi apa ya namanya, psikologi apa namanya, konsekuensi logis. Sudah konsekuensi logisnya seperti itu. Ya wis kaya ngono kuwi wis gandengane. Kalau ada imam, ada pemimpin, berarti ada sebuah wilayah, ya kaya ada penjagaannya. Enek sing dijogo keamanane untuk menertibkan kemakmuran rakyatnya. Itu sudah jelas. Seorang kepala sekolah dia akan menguasai wilayah sekolahnya. Jelas itu paling yang kecil dia berhak mengatur dalam sekolahan itu. Namun di kalangan juga mana kepengaturannya, mana kewilayahannya, semua nebeng. Semua nebeng. Artinya kalau antum menganggap bahwasanya Amir ini, imam ini sebagai sebuah pemimpin yang sah, yang lain tidak, salah. Tapi kalau sebatas ini imam itu hanya sebatas komunitas seperti tadi, ya sah-sah saja, tidak masalah. Bahkan para nabi dan para sahabat dan kemudian penerusnya para khalifah punya pasukan perang, memperluas wilayah, beramar ma'ruf di sana, menguasai wilayah sana. Itu menjadi cerita yang jelas. Lalu Anda menguasai apa? Ditanya aja imamnya, punya imam enggak? Bahkan hatta
nasihat di dalam kalangan jamaah sendiri, ngobrol ceramah. Kalau ditanya, sebenarnya mereka orang-orang luar itu tahu bahwa kita tuh punya amir, tapi kita tetap menutupi. Seperti halnya mereka lawan jenis kita itu tahu bahwa kita punya kelamin. Apakah karena kemudian mereka tahu bahwa kita punya kelamin itu sudah pamerkan? Enggak. Jadi Bapak Imam digambar ini sebuah apa? Alat kelaminnya, jorok sekali ya. Masyaallah muslimin hafizakumullah taala. Itu yang ke berapa tadi? Yang kelima. Yang kelima bahwasanya orang yang mempunyai pengertian bahwa jamaah itu harus punya wilayah, maka dianggap terpengaruh. Dianggap sudah murtad. Ini poin yang kelima. Poin yang keenam, mereka mempunyai pengertian bahwa orang yang terpengaruh itu bahwa jamaah kita ini adalah golongan takfiriyah, menghukumi kafir kepada sesama umat Islam, dikarenakan selain kita pun masih muslim karena mentauhidkan Allah serta menetapi syariat sakpol kemampuan. Jadi yang keenam, orang yang menuduh jokam, kalau ada jamaah yang menuduh jokam, kalau ada jamaah jokam sendiri yang berkeyakinan bahwa golongan ini tuh takfir, maka sudah terpengaruh. Artinya jokam tidak mau jika dituduh dia golongan takfir, nggak mau. Saya tidak mengkafirkan, saya hanya membacakan ayat. Ayatnya lo ngono. Iya, kaum Khawarij itu berhukum dengan menggunakan pendalilannya untuk mengkafirkan ya pakai ayat. Ya pakai ayat pengkafiran. Kalau ditanya misalnya sama jamaah, awake dhewe kok ngafirni toh? Ya, sama jamaah nih. Awake dhewe ngafirni, ya ayatnya memang ngono. Awake dhewe menjelasne tok. Dan itu kita sudah mengalami omongan model seperti itu, kita sudah mengalami. Jadi santai aja. Tapi ketika ditanya oleh orang luar, apakah jokam itu mengkafirkan golongan yang lain? Tidak. Enggak. Kami tidak pernah mengkafirkan. Kami enggak pernah mengkafirkan, kami itu. Enggak, itu bohong, itu fitnah dan lah kamu kalau di zaman saya ini gak usah. Mantan itu bukan hanya satu, bro. Mantan itu ratusan ribuan, gak usah kamu bohong. Yang paling parah itu saya menyesalkan tuh orang-orang yang berkepentingan kemudian dibohongi terus percaya malah nuduh mantan. Itu lucu malah itu. Lucunya nemen itu malah itu. Mantan sudah ratusan ribuan membongkar, ujung-ujungnya cuman mantan itu ya biasalah sakit hati. Dimanapun kalau mantan itu sakit hati, loh, iya sakit hati dihapusi berang-berang tahun, no ya. Itu paling lucu sekali itu. Ya, jadi ada dua jawaban ketika ditanya jamaahnya, diskusi dengan jamaahnya, kenapa toh kita ngafir? Oh kita nggak ngafirkan, padahal jelas tiang-tiang jobo niku lur pas jamaah. Kalau kita dulu ya, tiang-tiang Jawi niku ripe niku lho mboten halal. Mending nun sewu, mendingan anjing. Anjing itu haram tapi halal hidup. Orang-orang luar itu haram hidupnya. Kafir ketika menikah dengan orang luar. Wah, sama dengan berzina, bahkan naudzubillah min syarri dzalik, omongnya jelek sekali, man. Udah enggak usah dibohong, itu ratusan. Nah, ketika ada orang jamaah yang berkeyakinan bahwasanya jamaah itu takfir, maka ini terpengaruh ini. Ini sudah terpengaruh ini, dipecat ini ya, dipecat nih. Yang nomor ya, berapa tadi? Yang nomor 6. Nah, jadi itu ya. Takfir kita tidak menolak, mengkafirkan itu tidak menolak, namun mengkafirkan itu harus ada step by step. Dan bukan tugas masing-masing manusia, bukan tugas setiap orang, tapi ada hakim yang akan menghukumi hal itu. Ketika orang sudah melakukan nawaqid Islam, pembatal keislaman, berbagai ulama ada mengungkapkan memang ada lafaz kafir itu ada, iya ada. Kita tidak menolak, namun
tidak sembarangan. Kalau setiap orang Islam menuduh temannya kawan muslim karena tidak beda golongan kafir, wah ini bahaya ini. Ini justru akan kena sifat-sifat khawarij. Ya. Nomor 7. Mereka mempunyai pengertian bahwa jamaah kita ini khawarij gaya baru. Nah, karena sudah ada pemerintah namun kita masih membentuk jamaah. Khawarij bawa gaya baru. Ya, sebagian kawan-kawan ulama, kawan-kawan mantan memang dulu sempat mengucapkan khawarij gaya baru. Ya, sebenarnya bukan masalah pemerintah ya. Kalau sederhana misalnya hanya sekedar membentuk sebuah jamiah perkumpulan, insya Allah itu banyak di Indonesia itu banyak. Banyak kita lihat ada beberapa organisasi keagamaan kan banyak. Kita tidak menolak itu. Kalau selama sebatas itu tidak menolak. Tapi yang paling menyolok adalah mengkafirkan selain golongannya, dan itu sifat utamanya khawarij. Itu sifat utamanya khawarij. Ya. Sifat utamanya khawarij itu seperti itu, yaitu mengkafirkan selain golongannya. Dan itu nyata. Bisa dikatakan gaya baru, karena kalau gaya baru seperti ini, kalau khawarij itu mengkafirkan pelaku dosa besar, dia konsisten. Orang yang melakukan dosa besar entah golongannya atau tidak kafir. Tapi kalau di Jokam ini tidak. Kalau sekiranya golongannya isek diampuro, ya, orang kafir. Ketika masih golongannya masih melakukan dosa besar, ijek ngapura, apalagi ijek bayar persenan, ijek bayar IR, oh masih diampuni, ini masih bisa. Tapi kalau selain golongannya, hatta tidak melakukan dosa dianggap kafir. Orang lakon itu sholat loh padahal, tapi kan enggak golongannya kafir. Tapi kalau orang khawarij itu kan memang konsisten, pelaku semua dosa besar dianggap kafir semua. Makanya kalau disebut khawarij gaya baru ya bener gaya baru. Soalnya sing lama gak kaya ngono, lama kuwi konsisten dia. Dia konsisten, kalau memang dia pelaku besar ya dikafirkan, entah itu golongannya atau enggak golongannya. Tapi juga kan enggak. Nek golongannya pelaku besar pun tidak apa-apa, pelaku dosa besar enggak apa-apa. Namun ketika selain golongannya, jangankan kok melakukan dosa, enggak melakukan dosanya dikafirkan kok. Mengibadahi dikafirnya, penghafal Quran dimurtadkan kok. Ya, namanya cek gaya baru. Jadi kita guyu aja ya. Yang ke-8. Mereka mempunyai pemahaman bahwa orang Islam yang telah mengucapkan la ilaha illallah atau orang Islam yang sudah menetapi rukun iman dan rukun Islam asalkan tidak berbuat syirik pun bisa masuk surga. Ini pun mereka berdalil dengan berbagai hadis dalam kutubus sittah. Loh, lah kan memang seperti itu. Ya. Barang siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, misalnya di akhir kalimatnya dakhalal jannah, di akhir kalamnya dakhalal jannah. Adapun urusan dosanya nanti akan dihisab, nanti urusan Allah di sana. Ya tentunya ini kalau nggak ngaji yang ini, nggak ngaji tauhid ya seperti ini. Kalimat la ilaha illallah itu ada namanya rukun, ada namanya syarat. Nah ini orang nggak ngerti. Jadi seakan-akan pernyataan kawan-kawan orang luar selain Jokam itu nih pokoknya nih ngomong la ilaha kena masuk surga. Ya kalau dimaknani seperti itu memang benar, namun kan di dalam syarat dan rukunnya kalimat la ilaha itu ada. Jadi nggak mungkin mereka akan meninggalkan kewajiban-kewajiban selain la ilaha illallah atau sebagai konsekuensinya. Tapi kita meyakini bahwa kalimat la ilaha itu pintu surga, kalimat la ilaha itu kunci surga. Dan kalimat la ilaha illallah itulah menandakan dia iman atau tidak, Islam atau tidak. Nah, siapa yang mempunyai keyakinan seperti itu, menurut Jokam, berarti sudah terpengaruh. Lalu bagaimana menurut Jokam? Ya tidak bisa. Tidak bisa dengan kalimat la ilaha illallah saja. Harus dengan masuk jamaah. Harus dengan masuk jamaah. Intinya pokoknya jamaah lah. Mbok la ilaha tetap kudu jamaah lah. Ya. Khalas, yang ke-8. Yang ke-9.
Mereka mempunyai pengertian berjamaah sebagai muamalah yang terkait dengan akidah, di mana akidah merupakan pokok agama. Mereka mempunyai pengertian berjamaah sebagai muamalah yang terkait dengan akidah, di mana akidah sebagai pokok jamaah. Iya, akidah itu pokok jamaah, pokok agama, sorry. Yang mana akidah itu sebagai merupakan pokok agama. Emang benar, loh. Kok malah disalahkan? Jadi orang yang mengatakan akidah sebagai pokok agama malah disalahkan. Maunya gimana? Maunya itu pokok agama itu berjamaah. Padahal dalam sebuah ayat diutusnya para rasul itu ani'budullah wajtanibut taghut. Ani'budullah bukan untuk berjamaah, tapi ani'budullah wajtanibut taghut. Jadi diutusnya para rasul itu untuk menyembah Allah, berarti pondasi akidah. Kalau kita tahu ayat misalnya di dalam surat Ali Imran misalnya, bagaimana runtutan-runtutan berjamaah itu kalau kita baca dalam surat Ali Imran ayat 100 berapa? 102 ya, 102 ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun misalnya. Hai orang-orang yang beriman, haqqa tuqatih, kamu bertakwalah kepada Allah, ittaqul haqqa tuqatih. Dengan sepakpol takwa, sakpol kemampuan ketakwaanmu. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan kamu jangan meninggal dunia kecuali dalam keadaan Islam. Akidah ini, akidah se. Al-Islam, al-istislamu lillahi bitauhid, wal inqiyadu lahu bitta'ah, wal bara'atu minasyirki wa ahlihi. Yang dimaksud Islam adalah al-istislamu lillahi bitauhid. Orang Islam itu menyerah, pasrah pada Allah bitauhid, dengan tauhid. Wal inqiyadu lahu bitta'ah, dia tunduk kepada Allah lahu bitta'ah, dengan ketaatan. Wal bara'atu minasyirki wa ahlihi, dan dia cuci tangan, berlepas diri dari syirik dan pelaku-pelaku kesyirikan. Artinya akidah. Baru dalil yang pasaran depannya, dalil yang biasa dipakai Islam jamaah. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Lagi berjamaah, akidah sih. Lah, ini Islam jamaah ini Jukam 354 ini menganggap orang ini sudah terpengaruh kalau menaruh pokok pondasi agama adalah tauhid, adalah akidah. Yang diminta bukan itu, yang diminta adalah jamaah. Kan ngono pokoknya. Yang diminta ada jamaah, dan paling lucu lagi, paling egois lagi ada jamaahnya. Kalau nggak jamaahnya tidak. Oke. Yang ke-10. Panjang kayaknya ini ya. Mereka mempunyai pengertian jamaah sebagai kesempurnaan agama Islam, sehingga dalam mendirikannya harus dengan kesepakatan umat Islam di sebuah wilayah agar tercapai maslahat dan umat terhindar dari mafsadat. Ya, memang seperti itu. Ya. Jadi jamaah itu ijtimaiyah yang berkumpul untuk sebagai wasilah. Sebagai wasilah, berjamaah sebagai wasilah, tapi agama lebih gampang, sholat berjamaah lebih gampang, menegakkan syariat lebih gampang, dan itu terbentuknya wasilah. Goyahnya adalah nanti aturan-aturan syariat. Ya berarti ndak orang kena orang harus bermusyawarah, harus minta kesepakatan. Bagaimana tidak? Loh, Nabi gak minta kesepakatan saat di Mekah. Loh, Mekah kuwi wong kafir kabeh. Ya, Nabi tidak punya wilayah. Loh, di Mekah itu kan Nabi kan pernah jadi Nabi. Nabi itu pertama Nabi itu untuk seluruh alam. Yang kedua, wa may yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Semua ucapannya itu adalah wahyu, tidak hawa nafsu. Lalu posisi beliau ada di Mekah. Ketika sudah di Madinah sudah terbentuk, ya sistemnya berjalan dengan baik. Ada wilayah, ada perbatasan-perbatasan yang harus dijaga. Bahkan ketika Nabi ada mendengar ada pasukannya mau menyerang Madinah, Nabi berangkat duluan sebelum dia masuk. Berarti ada wilayah yang dijaga. Ada wilayah yang dijaga. Lalu wilayah Jokam mana? Wilayah Jokam 354 mana?
nggak ada wilayah, semua nebeng, semua milik negara. Ya. Itu. Kemudian yang ke berapa tadi? 11. Mereka mempunyai pengertian di dalam di jamaah tidak diperdalam bab akidah dan tauhid. Jadi orang yang terpengaruh itu adalah cirinya menganggap bahwa jamaah tidak diperdalam bab tauhid dan akidah. Maunya juga itu jamaah yo sana akidah. Contohnya nyatrona Allah. Loh. Ia itu bagian-bagian akidah secara tafsil pendalaman tidak ngerti. Sehingga meletakkan akidah, muamalah, syariah, akhlak, adab gak mutang. Wabah digebiahu ya. Wabah masuk akidah. Karena gak ngerti. Pokoknya jamaah kita ya jamaah itu. Hatta sampai dia melihat perbedaan sholat misalnya. Dengkul dhisik atau tangan dhisik itu saya contohkan. Wah ini gak jamaah. Anak seneng dodo ini saat ndakepe. Anak seneng gini, wah ini gak sah sholatnya. Lah ini menunjukkan gak tahu mana akidah. Ini menunjukkan dia gak tahu mana akidah, mana muamalah, mana fikih. Fikih nanti ada perbedaan pendapat dan lain sebagainya. Memang benar kok diajarkan apa coba? Tauhid enggak. Secara tafsil pendalaman bagaimana tauhid itu syarat dan rukunnya kalimat la ilaha illallah. Bagaimana harus cinta kepada Allah diwujudnya bagaimana? Intinya kan taat. Taat siapa? Imam. Kan menggono terus. Memang kita benar, kita belum diajarkan secara tafsil pendalaman tidak pernah. Kita akui lah orang yang mengatakan bahwasanya jamaah tidak pernah diajarkan tauhid, akidah berarti sudah terpengaruh. Nanti pengaruh ini. Ya. Khalas nomor 11. Nomor 12. Mereka mempunyai pengertian bahwa keilmuan dalam jamaah terputus isnadnya karena isnadnya Bapak Ajunul Hasan tidak dapat ditelusuri asal usulnya. Ya kalau ini kita pendek aja komentarnya. Ya di mana isnadnya situ aja. Nyata nggak bisa ditelusuri kok. Itu aja selesai. Di mana? Sanadnya Pak Nur Hasan di mana? Itu aja ya. Dicari di Darul Hadis ya malah mengatakan Darul Hadis sekarang tidak murni. Jelas-jelas beliau ngaku atau beliau diakukan oleh murid-muridnya. Oh Pak Nur Hasan itu Pak Nur Hasan Wafarullahu ta'ala. Semoga Allah mengampuni dan semoga Allah menerima amal baiknya. Nah itu katanya kuliah di Darul Hadis. Setelah dicek pun ya nyata-nyata nggak ada. Nama beliau nggak tercantum juga. Kalau ijazahnya kan mestinya ada. Nah, setelah kepepet nggak ada, apa yang dia katakan? Oh Darul Hadis biyen karo saiki beda. Biyen karo saiki beda. Darul Hadis itu beda dulu dan sekarang. Sekarang dalam zaman dulu sekarang sudah ditutup. Bahkan ada isu teman-temannya sudah dibunuh semua. Lah masa muridnya malah dipateni. Masuk kalau bermasalah itu misalnya sekolahnya, masuk murid-muridnya mau dipateni ijazahnya dibuat kabeh. Nyata-nyata masih ada namanya di sana kok. Kok lucu men loh. Sejarah kok masuk semudah itu dan tidak pernah kita mendengar sejarah seperti itu kayaknya. Seandainya itu misalnya terjadi seperti itu misalnya jadi sejarah dunia ternyata nggak ada tuh. Itu kalau itu tanggapannya sepele aja, nggak bisa ditelusuri, memang nggak ada. Itu aja ya sudah dicari aja kalau ada ya. Selesai itu. Kemudian yang ke-13, mereka mempunyai pengertian kita yang terpengaruh ini bahwa sholat bermakmum dengan selain orang jamaah itu sah loh. Jadi orang yang terpengaruh, orang yang keluar itu mempunyai pengertian sholat selain berjamaah, selain golongannya itu sah. Dikarenakan masih muslim sedangkan mendatangi panggilan azan di masjid terdekat wajib hukumnya. Loh, berarti menunjukkan jelas bahwa golongan ini simpelnya tidak mau bermakmum dengan selain golongannya. Khalas selesai. Kepura-puraan, seandainya kepepet dia akan pura-pura. Kenapa? Karena sudah jelas ini mafhum mukhalafahnya. Orang yang menganggap,
orang jamaah yang menganggap bolehnya sholat berjamaah di belakang golongan yang lain sah, kok dia menganggap sah, jelas ini terpengaruh. Ya, selesai ya. Tadi semakin tampak sekali bahwa mereka tidak mau bermakmum selain golongannya. 14. Mereka mempunyai pengertian orang jamaah menikah dengan selain orang jamaah itu boleh. Ini sama ini. Jika melarang mutlak menikah dengan muslim umumnya maka berdosa besar karena mengharamkan sesuatu yang Allah halalkan. Jelas. Ini juga jelas. Berarti Jokam sampai sekarang mempunyai keyakinan tidak boleh menikahkan atau menikah kepada selain golongannya. Walaupun sama-sama orang Islam. Kenapa seperti itu? Karena dianggap kafir. Itu loh maksudnya. Nah, ketika ada jamaah memperbolehkan menikah selain golongannya, jelas ini terpengaruh nih. Ini jelas sudah terpengaruh ini. Ya, ini sama jawabannya telak dengan tadi yang nggak mau bermakmum di belakang golongannya. 15. Mereka mempunyai pengertian bahwa orang selain jamaah tetap mendapat warisan. Jika ahli waris yang muslim dihalangi dari warisan maka ini sebuah kezaliman dan pelanggaran terhadap syariat. Ya, ini sama juga. 3 ini sama. Berarti dia nggak terima. Jokam nggak terima kalau ada mantan, kalau ada orang mempunyai pemahaman bahwasanya orang itu tetap mendapat warisan walaupun golongannya. Karena dalam keyakinan Jokam, kalau yang meninggal itu Jokam, anak-anaknya belum tidak dapat warisan. Sudah saya bongkar, tuh saya ulas silakan dicari. Nggak dapat warisan, judulnya nggak dapat warisan, Jokam dapat warisan itu. Insya Allah ada itu di video-video saya. Berarti sampai sekarang Jokam punya keyakinan bahwa orang luar selain golongannya, walaupun anaknya yang mempunyai zawil furud, dia mempunyai hak untuk faraid, walaupun anaknya pun, orang tuanya pun ketika jenazah meninggal dunia meninggalkan anak maupun orang tua misalnya, pokoknya zawil furud, maka tidak boleh mendapatkan warisan. Nah, itu nyata. Ini nyata ya. Ini tidak usah dibantah teman-teman, saya nunggu ya berarti. Kemudian yang ke-16, mereka memiliki pengertian bahwa nasihat 5 bab itu monoton, padahal keilmuan harus diperluas dan perdalam. Iya. Kita nyatakan juga, iya bener. Monoton tenan toh. Iya, 5 bab ngaji, ngamal, bela, samu, jamaah, taat. Mesti diawali seperti ini. Setiap nasihat mesti diawali ini. Saya berpuluh-puluh, beratus-ratus, mungkin beribu-ribu ceramah. Misalnya gini. Ketika sudah bersyukur kepada Allah, bersyukur pada perantara agama, kemudian yang terakhir, ketiga ini. Nasihat saya, ajaan saya, sak dermoh. Nyambung nasihatipun Bapak Imam, memperkuat nasihatipun Bapak Imam, nasihatnya Bapak Imam, satu-satunya jamaah di mana saja berada, kapan saja waktunya, bagaimana saja keadaannya, maka di mana saja tempatnya, maka selalu tetap menetapi, memerlukan dan mempersungguh Quran hadis jamaah dengan cara 5 bab, ngaji, mengamalkan, membela, samu jamaah dan taat. Tetapi mulai mendengar, mulai faham, mulai yakin, mulai insaf, mulai pol-polnya, mulai biat, sampai tutup pol ajal matinya masing-masing. Kurang lebih narasinya seperti itu. Terus nggak ada pendalaman-pendalaman dalam misalnya kitab apa misalnya masalah apa, masalah mahabbatullah pernah kita bahas, gak usah. Masalah ikhlas, gak usah, kitab-kitab ikhlas apa. Dan mereka menganggap bahwasanya orang-orang luar, orang-orang selain golongannya itu tidak mengenal 5 bab dan tidak mengerjakan 5 bab. Pada ketika kita keluar melihat ya wong-wong jowo yo nglakoni 5 bab padha cuman enggak diurut aja. Sana juga ada ngaji, sana juga ada ngamal, ada bela, sama aja. Cuman enggak diurut dan tidak menjadi sebuah komposisi yang mutlak, yang permanen. Bumbu yang permanen yang tidak akan dirubah katanya. Hatta ila yaumil qiyamah, sehingga sampai ila yaumil qiyamah. Katanya seperti itu. Nah, maunya 5 bab itu jangan dianggap monoton. Itu undang-undang sampai kiamat tidak boleh diganggu.
Barang siapa yang mengatakan 5 bab itu monoton, jelas terpengaruh. Oke, nomor 17. Mereka mempunyai pengertian infak persenan itu bid'ah. Selain sering memperhatikan penggunaan dan pencatatannya pun tidak jelas. Jadi orang yang terpengaruh itu menganggap infak persenan itu adalah bid'ah. Benar. Ya, benar. Mau bid'ah tenan kok. Bayangkan mau zakat itu aja 2,5% per tahun. Ini 10% per bulan. Per bulan 10% dari penghasilan. Kalau zakat 2,5%. Dan tidak jelas, benar tidak jelas mana catatannya mana. Ya kalau di kelompok desa daerah saya yakin ada catatan-catatan jelas. Tapi kalau sampai pusat mana? Kamuflase. Ini untuk ngopo ini cah pondok. Cah pondok itu ada lagi namanya uang kiriman. Cah pondok itu ada dana kiriman itu ada per desa mengirimkan 3 orang selain persenan. Apa lagi? Ini untuk bantu ke sana, sana yang dibantu juga ngirim infak sama aja. Kan sering saya buat logika. Seandainya itu disuruh membantu kan enak sebenarnya, enaknya kan. Jawa Timur bulan ini tidak usah infak, ini Jawa Tengah aja yang infak, lalu dikirim ke Jawa Timur. Itulah baru kita katakan mari berarti dibantu. Kan enggak, nyata-nyata Jawa Timur juga infak, Jawa Tengah infak, karena dibantu sama aja, sana yang dibantu juga memasukkan infak. Piye jajan? Mumet toh, ada nih kok. Bahkan ada pembelakuan hutang ke pusat, sampai utang loh. Kalau hutang ya tetap nyaur, ya tetap infak. Ya. Oke. 18. Mereka mempunyai pengertian bahwa sambung jamaah tidak wajib. Yang wajib adalah datang sebagai tholabul ilmi. Iya, benar. Yang wajib itu tholabul ilmi. Memang dari lebih jelas kok. Tholabul ilmi faridatul ala kulli muslimin yang jelas toh. Kok ya, artinya gini ya. Kalau kita bisa merenung sedikit, apa sih arti sambung itu? Ternyata arti sambung itu hanya seakan-akan biar terlihat peramutannya pengurus kepada jamaah. Hanya itu. Agar terkesan bahwa jamaah itu diramut, padahal sama aja. Nanti duduk panitramai tok. Enak? Diteramai tok. Enak? Yang wajib memang benar ngaji lah. Yang wajib ngaji, mau jelas dalilnya kok, masuk rapal. Masa Anda harus mengetahui dalil. Lah orang yang meremehkan sambung itu apa? Atau sambung itu datang ke majelis taklimnya ada seminggu 2 kali, 3 kali yang wajib, bahkan sampai di absen juga. Nah, kalau nggak hadir maka dicari dan lain sebagainya, diteropos dan lain sebagainya. Nah, untuk menunjukkan ini paham jamaah enggak, ini jamaah paham atau tidak, itu dengan cara sambung tadi. Ya. 19. Mereka mempunyai pengertian bahwa taat kepada imam jamaah itu termasuk syirkut ta'ah, syirik dalam ketaatan, dikarenakan ijtihad sering bertentangan dengan syariat. Mereka tidak setuju jika para jamaah taklid buta. Loh, benar-benar. Orang kok kita tidak setuju, memang larangan taklid buta itu larangan. Nah, maunya Jokam itu biar kita tuh taat tok. Disuruh menceraikan anaknya yang terpengaruh, maka orang tuanya harus rela menceraikan. Masa kaya ngono ditaati. Padahal tidak boleh perbuatan menceraikan itu kan ada beberapa syarat terjadi perceraian. Masih sama-sama kaum muslimin. Satunya hijrah, satunya belum. Ceraikan, dilarang untuk berkomunikasi. Terus perintah apa? Tidak boleh memutus anak. Nah, orang yang mengatakan bahwa taat imam itu sebagai syirkut ta'ah, makanya terpengaruh. Loh, kalau di dalamnya benar hampir mendekati syirkut ta'ah, syirik ketaatan, taklid buta, wis perintah bapak imam wis pokoke manut. Saya itu pernah bukan WA ya, saya ngobrol sama orang yang pernah saya anggap ibu saya saat ditugasan, itu orangnya baik.
baik itu jamaah. Ya orang bawah baik. Masuk rumahnya saya kasih makan, bahkan dipersilakan misalnya segini aku pokoknya ambil saya di dapur. Tahu-tahu setelah itu putus dia nyawang aja nggak mau, terus tak tanya. Jenengan kok seperti itu sampai dengan saya loh. Sudah satu masjid itu 15-16 tahun yang lalu. Sudah komunikasi seperti itu, kok tahu-tahu itu seperti ini. Katanya apa? Kulo namung tiang alit, saya hanya orang kecil. Saya hanya manut Bapak Imam saja, itu pasti ada hikmahnya. Ya Allah, ya Allah. Ngapunten nggih Mas Iwan, saya itu ngapunten. Kulo namung tiang alit, namung manut Bapak Imam. Hanya manut Bapak Imam pasti ada hikmahnya. Loh, ini kan namanya taklid buta sampai melakukan keharaman, memutus anak nggak boleh oleh syariat, tapi mereka malah memerintahkan. Ya, nah, itu ya. 20. Mereka mempunyai pengertian keluar dari jamaah tidak dihukumi murtad, sebab umumnya yang keluar dari jamaah masih berpegang kepada rukun iman, rukun Islam dan syariat. Loh, jelas toh? Berarti Jokam jelas menganggap orang-orang yang keluar dari jamaah adalah murtad. Nah, berarti masih jelas. Padahal kita masih sholat. Murtad kan ras sholat toh. Terus kufur dengan Gusti Allah itu murtad. Loh, kita masih sholat. Loh, saya malah buat pondok. Maksudnya murtad medeni wong. Pondok saya nggak main-main tahfidz. Nggak main-main juga. Yang pembina-pembinanya juga ada LC. Maksud murtad Nah, berarti jamaah Jokam masih mempunyai keyakinan yang keluar dianggap murtad. Udah selesai. Khalas. 21. Oh. Ya 21. Mereka mempunyai pengertian baik jamaah maupun yang keluar dari jamaah bersama mereka masih sama-sama muslim yang seharusnya bersaudara. Loh, ngono. Memang seperti itu, maunya tidak. Maunya Jokam enggak. Maunya Jokam itu yang keluar dari jamaah musuh, bukan saudara. Nah, orang yang ada di dalam jamaah yang masih menganggap orang-orang yang keluar dari jamaah saudara itu sudah terpengaruh. Itu aja, selesai ya. 20 berapa nih? 22. Ada di antara mereka yang masih mengaku sebagai jamaah, masih mengakui keimaman dalam jamaah dengan maksud untuk memperbaiki jamaah. Ya. Memang ada, namanya bunglon. Bunglon itu ada. Tapi ya sekali lagi ya, kalau memperbaiki itu masih di dalam. Ya Allah alam, Allah yang memberikan keberhasilan. Misalnya dorong mobil, misalnya mobil sampean mogok, enak tau wong dorong mobil itu nih numpak mobil, ada nggak? Misalnya mobil bak nih mogok nih, sampean dorong biar maju nih, tapi sampean di atas baknya, kira-kira maju nggak? Yang ada kan Anda keluar kemudian dorong. Tapi ya nggak tahu lah itu pertimbangan Anda. Tapi kita akui memang ada kawan-kawan yang masih di dalam itu ada. Niatnya seperti itu. Allah alam, semoga aman, selamat dan lancar barokah. Kelas 23. Mereka menganggap maksiat ijtihad keimaman mengenai persilatannya. Nah, persilatannya karena bela diri ini dikembangkan di lingkup jamaah yang takfiri sehingga berpotensi suatu saat membahayakan umat Islam. Ya. Kalau seperti ini saya katakan kayaknya belum pernah ada ungkapan seperti itu. Kita nggak pernah membahas tentang bela diri yang ada di dalamnya. Kita nggak pernah membahas itu. Nggak. Seingat saya para syekh tidak menganggap seperti itu ya. Tapi kalau takfirinya ya. Inti pokoknya itu takfirinya. Adapun wasilah yang mendukung takfiri masuk. Dan kaidahnya seperti itu. Kaidah itu ketika sudah ghoyahnya itu haram, maka wasilahnya juga haram. Apa itu yang ada, saya lupakan, ada kaidah fikih itu, ada usul fikih kan ada. Kalau ghoyah tujuannya wis haram, maka wasilah yang mendukung berarti haram, sama aja. Tapi terus terang kita tidak membahas tentang pencak silatnya itu yang ada itu, kita nggak membahas. Nah. Tapi kalau takfirnya iya. Nah, apapun itu yang mendukung takfiri, entah pencak silatnya, entah apanya ya sama aja kalau intinya mendukung
takfirinya mengkafirkan golongan yang lain, ya sama aja itu menjadi haram. Ya. Itu. Saya lupakan itu di usul fikihnya apa ya kaidahnya. Ada kok. Ketika goyahnya itu haram, maka yang menjadi wasilahnya juga ikut haram. Kurang lebihnya seperti itu. Kemudian yang ke-24, mereka menganggap maksiat ijtihad keimaman, bab pengamanan misalnya, di mana kegiatan budi luhurnya sering melewati batas dan berasi-asian kepada orang kafir tentang pengamanannya. Kan ada itu satgasnya pengamanannya. Itu memang ada, pernah dikritik oleh Syekh Khalil, pernah ada. Ya memang nggak boleh, ya itu loh, nggak boleh berasi-asian dan orang kafir, kejam dengan para mantan, kejam dengan kaum muslimin. Tapi dengan orang kafir dijaga itu mah nggak boleh. Ini loh, kalau kita katakan memang nggak pernah belajar tauhid ya seperti ini, nggak tahu hakikat tauhid, nggak tahu hakikat Islam, nggak tahu. Dan Islam yang ketiga kan wal baro'atu minasyirki wa ali, dia baro'at dari syirik dan pelaku-pelaku kesyirikan. Sana seperti itu ya. Kemudian yang 24. Oh, 24 sudah. Ya, 25. Mereka menganjurkan para wanitanya bercadar serta laki-lakinya memakai gamis. Tidak juga. Nah, ini fitnah. Ini fitnah ya. Nah, ini enggak ada dari kawan-kawan mantan itu menganjurkan seperti itu, enggak ada. Nyata-nyata juga kawan-kawan sebagian ada yang bercadar, sebagian tidak. Gamis juga tidak diwajibkan. Ini fitnah. Jelas fitnah. Tidak pernah kita mendengar Pak, misalnya kalau dianggap Syekh Khalil sebagai ketuanya terus wajib bercadar. Enggak. Tapi beliau sering menyampaikan dan kita sering menyampaikan, jangan menganggap remeh sebuah sunnah. Kenapa? Karena di Jokam itu diremehkan. Oh, pakai gamis. Wah, Abu Jahal gamis. Wah, Abu Jahal. Wah, aneh ya. Itu ya. Tapi secara mutlak nggak pernah kita wajib. Enggak, teman-teman saya main ke sini Pak. Yang sering itu kayaknya ya para masyayikh itu dan ya saya lah. Saya banyak sering pakai ini. Kalau yang lain bebas. Enggak, apalagi bercadar wanitanya itu enggak juga. Tapi kalau kawan-kawan sebagian bercadar, ya dipersilakan monggo. Tapi juga tidak boleh menghina. Tidak boleh menganggap ini wah bercadar, enggak. Yang bercadar pun tidak boleh menghina yang belum bercadar. Mungkin ilmunya belum sampai situ. Jadi kalau fitnah ini fitnah ya. Yang nomor berapa ini tadi? Yang nomor 25. Oke, 26. Mereka mempunyai pengertian bahwa orang-orang yang dimaklumat itu difitnah. Itu difitnah dan dizalimi dikarenakan keimaman tidak memberikan kebebasan kepada para jamaah untuk bertabayun, dan mereka malah keimaman memagari jamaah agar tidak mendengar sama sekali penjelasan mereka. Loh, ya kan memang seperti itu. Ya. Udah satu dibohong, enggak usah bohong lah. Kita yang dimaklumat sudah difitnah macam-macam sudah. Nah, orang yang masih di dalam menganggap bahwasannya itu orang-orang yang dimaklumat itu difitnah itu, maka langsung dia dinisbatkan, oh berarti kamu ya berarti bolone. Ya, berarti kamu bolone itu. Padahal tenan sungguh. Kawan-kawan kita yang keluar dan kita sendiri yang keluar itu juga banyak fitnahan, juga banyak. Alah, entah masalah membawa uang sekian miliar, bosen. Sakit hati lah gini, ternyata gini membawa keramik. Alah, bosen. Waktu yang menjawab tidak ada yang ada terbukti. Sampai orang sini itu awal-awal membicarakan saya itu dulu ya, dijawab oleh kawan-kawan kaum muslimin. Loh, enak wong enek neng kono kok. Ustadz Iwan itu di situ. Kalau memang beliau seperti itu tangkap aja, selesai. Dituduh bawa ini bawa udah kalau nggak bisa bantah udahlah ya, simak aja videonya, dipahami, dan semoga Allah membuka hati Anda ya. Itu nomor 27. Mereka menganggap maksiat ijtihad keimaman yang mengenai maklumat, karena hal itu berarti menghalangi jamaah dari ilmu mereka yang sahih dan bersanad. Iya, jelas bahwa imam itu maksiat, perintah saat itu wajib dilanggar. Tidak boleh kita mencari ilmu kepada orang-orang yang mumpuni, tidak boleh. Nah, orang yang ada di dalam mempunyai keyakinan seperti ini, jelas ini terpengaruh. Katanya ini maklumat ya, berarti terpengaruh ini. Nah,
Dan yang ke-28, mereka menganggap masyarakat jihad keimaman mengenai penarikan buku atau kitab yang telah mereka susun, sebab apa yang mereka lakukan merupakan amanat dari Haji Abdul Zahir sebelumnya yang berarti juga amanat seluruh jamaah. Ya, dulu pernah ada penarikan kitab-kitab oleh imamnya pusat. Semua kitab-kitab yang dianggap akan menyimpangkan pemahaman jamaah ditarik ke pusat semua. Jelas itu maksiat. Nah, orang yang mempunyai anggapan seperti itu walaupun di dalam, maka sudah terindikasi terpengaruh. Udah, ini berarti murtad ini. Makanya ditanya, piye menurut sampean, Bapak Imam narik kitab-kitab? Oh itu maksiat. Oh saat ini sama sampean. Khalas, selesai. 29. Mereka memposting tulisan-tulisan video-video dan rekaman-rekaman suara sebagai cara untuk memberikan pemahaman kepada jamaah setelah sebelumnya terjadi dialog antara mereka dengan keimaman pada bulan April 2019, namun keimaman menolak. Nah, itu. Memang saat itu kita terus terang aja, ya. Kita dan Syekh Khalid dan para masai-masai dan para guru-guru dan kawan-kawan saat itu ketika terjadi tabayun memang benar. Nah, kalau bisa diperbaiki, ternyata malah kita dimaklumat, malah kita dikeluarkan. Maka tak ada jalan lain kecuali kita harus bertanggung jawab untuk mengembalikan pemahaman dan apa? Buat sel-selan. Ta'dil syubhat disampaikan di mana-mana. Yes, muncul di YouTube 3 masayih kita. Akhirnya muncul Libat Akri Salim misalnya, ikut rancah dalam dakwah-dakwah para masayih untuk menyadarkan para kaum jokam 354 Islam jamaah. Ya. Dan yang ke-30 yang terakhir adalah mereka memfasilitasi orang-orang yang pemahamannya sudah berubah atau hijrah. Jadi orang-orang cokam yang memfasilitasi kita akan dituduh sudah terpengaruh. Maka sebenarnya tidak boleh dilarang fasilitasi, dilarang menerima tamu, dalam bertamu dan lain sebagainya. Masyaallah muslimin hafizakumullah ta'ala, demikianlah 30 poin intinya ada dalam rangka untuk penjagaan. Demikian 30 poin itu untuk penjagaan jangan sampai jamaah ini keluar. Ini tidak ada kata lain kecuali kepanikan. Ternyata semakin dibacakan 30 poin juga akhirnya Allah memberikan hidayah juga banyak lantaran 30 poin ini. Panjang lebar sudah kita bantah dengan logika-logika sederhana, dengan sedikit-sedikit candaan dan guyonan, semoga bermanfaat dan semoga bisa membuka akal sehat, membuka akal waras dan membuka akal selamat Anda semua. Mohon maaf agak panjang sekali ini. Mohon maaf sekali, mohon agak panjang. Dan semoga tujuan kita bermanfaat dan tetap salam makasiat, salam akal waras dan salam akal selamat. Wa akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم